Wah, wah, astagfirullahaladzim teman-teman. Allahu Akbar. Mas di sini mas nih. Ayo maju. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini auranya udah saya rasakan dari tadi kita turun dari mobil ya mas. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Maaf sebelumnya, ini buru-buru karena kita mengejar dengan kejar-kejar dengan waktu ya teman-teman. Nih mendung banget tuh, ini mau hujan. Nanti kalau hujan malah kita nggak bisa penelusuran lagi ya mas ya, karena kemarin juga hujan teman-teman. Jadi kita tunda dulu. Sekarang ini mendung lagi, semoga aja sampai selesai hujannya belum turun. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi ada berita viral yang gempar di desa ini teman-teman. Jadi ini kita jalan menuju ke desa yang ada berita viral itu. Nih masih jauh lah ke sana teman-teman. Tapi nggak mungkin kita ke sana karena di sana ada banyak warga ya teman-teman, banyak rumah. Nanti takutnya timbul kegaduhan gitu. Jadi kita turunin mobil di bawah aja yang jauh dari permukiman. Ternyata saya merasakan energinya itu di sini teman-teman. Jadi seperti ini. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan laki-laki Mas Sopik di desa ini gitu. Nah, laki-laki itu menikah dengan laki-laki tapi bukan di KUA gitu Mas, kan nggak boleh kan. Nah, ada yang menikahkan, tapi saya kurang paham ini siapa. Mungkin ya bahasanya tuh kalau kita tuh nikah siri gitu ya Mas ya, kan yang menikahkan kiai gitu ya Mas ya. Nah mungkin ini yang menikahkan kiai teman-teman, bukan penghulu gitu ya. Tapi saya kurang tahu juga karena informasi yang saya dapat itu cuma sedikit teman-teman. Yang jelas ini adalah laki-laki yang menikah dengan laki-laki teman-teman. Nah tapi naas mereka itu meninggal karena mohon maaf ya Mas Apik ya, namanya laki-laki dengan laki-laki itu berhubungannya bagaimana. Nah mungkin lewat belakang, terus itu kan tempat kotoran ya Mas ya. Jadi mungkin ada bakteri yang menular atau bagaimana. Ini orang berdua nih terkena penyakit kelamin malah Mas Sopik. Akhirnya ya namanya penyakit kelamin kan udah dari dulu tuh kan nggak ada obatnya ya Mas ya. Seperti itu. Mungkin kalau masih gejala bisa diobatin gitu ya Mas ya. Tapi kalau yang misalnya udah berat gitu kan itu obatnya susah teman-teman. Nah apalagi kalau kita nggak bersih ya Mas ya, kena debu aja itu sakit teman-teman. Itu bakterinya tuh nempel terus gitu, walaupun udah dibersihin tapi kena debu tetap aja kotor lagi. Dan obatnya itu kalaupun ada ditemukan pasti mahal Mas Sopik. Seperti itu, jarang lah yang misalnya dipakein obat tuh, kalaupun ada obat yang manjur mahal langsung sembuh itu jarang kan Mas Sopik. Ya namanya obat mau semahal apapun pasti kan tetap proses ya, tetap bertahap. Nah ini mereka berdua itu meninggal teman-teman karena mungkin penyakit yang menular itu, karena ini berhubungannya latar belakang. Terus mungkin sebelumnya juga mereka sering bergonta-ganti pasangan gitu Mas Topik. Jadi mungkin ada penyakitnya tuh dari situ Mas, gara-gara gonta-ganti pasangan sebelum mereka menikah. Saya juga nggak tahu teman-teman kenapa pernikahan ini berjalan gitu ya, ada yang mau menikahkan atau mungkin dibayar mahal atau bagaimana, atau yang menikahkan itu saudara sendiri kan bisa aja ya Mas ya, kakak sendiri atau adik kandung sendiri atau bagaimana nih, nggak tahu juga Mas Sopik. Yang jelas warga pun tahu-tahu udah nikah gitu Mas, nggak tahu acaranya kapan, yang jelas tahu-tahu udah nikah gitu. Nah tapi nggak lama Mas Sopik, beberapa bulan aja mereka menikah gitu. Nah saya melihat dan merasakan bahwa korinnya itu ada di sekitar sini teman-teman. Nah nanti Mas Topik kalau misalnya saya bertemu dengan korin tersebut, Mas Topik tolong turun ke mobil. Nah di situ kan ada tas saya tuh. Nah kalau itu Mas Topik ambil barang yang sudah saya siapkan di buntelan warna putih. Itu Mas Topik ambil aja pokoknya, nggak usah dibuka-buka lagi, pokoknya ambil ya, yang di buntelan putih itu ambil.
jangan dibukain, intinya saya aja. Nah itu bawa ke sini. Kalau nanti saya sudah bertemu korinnya, kan mobil nggak jauh tuh di bawah. Nah Mas Abik turun aja. Mana Mas Abik? Kalau kamu nggak berani, saya yang turun aja Mas sekarang. Berani kan? Sebelum saya ketemu maksudnya. Berani nggak? Berani ya. Astagfirullahaladzim. Mas Topik mau, jika tidak ada pilihan lagi, tidak ada wanita di dunia ini, Mas Topik mau untuk menikah lagi sama laki-laki Mas Topik? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Topik, kamu merasakan ada hawa yang berbeda Mas Topik? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Bentar, saya mendengarkan ada ini nih jelas yang kita cari Mas Topik. Seperti di sini tuh tidak hanya kita berdua Mas. Seperti ada orang lain gitu Mas Topik. Tapi mana nih? Coba Mas. Ini nggak apa-apa kita masuk ke sini Mas. Ini perkebunan orang ini Mas Topik. Jangan diinjak-injak ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Ali jasa. Ya kubur mahmud. Astagfirullahaladzim. Iya, kamu menyimpang agama Islam. Inilah tanda akhir-akhir zaman. Makanya arwah kalian tidak akan tenang sampai hari kiamat tiba. Karena kalian menyalahkan kodrat. Jadi siksaan itu pasti akan datang setiap harinya. Kalian tidak akan pernah tenang. Karena manusia sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan. Tapi kalian malah memilih untuk menikah dengan satu jenis. Coba. Tunjukkan siapa kalian sebenarnya. Biar saya bisa menggali informasi yang lebih dalam. Biar tidak simpang siur begitu ya Mas Topik. Apapun wujud kalian. Astagfirullahaladzim. Suara jeritan terdengar Mas Topik. Suara jeritan ini dari mereka ini Mas yang tidak tenang karena yaitu Mas Topik menyalahkan takdir, menyalahkan kodrat ini Mas. Silakan. Saya tunggu di hadapan saya. Tunjukkan siapa kalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas Topik. Hati-hati Mas Topik. Dia akan hadir di hadapan kita. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Suara jeritan itu makin terdengar keras Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Waspada Mas. Waspada Mas Topik. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Jeritannya makin terdengar. Astagfirullahaladzim. Mas. Ambil yang buntelan kain putih itu ya Mas Topik ya. Nah itu ada tulisan Arabnya Mas Topik gitu. Nggak usah dibongkar. Bawa aja semuanya yang di kain putih itu. Iya nggak apa-apa. Lari Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Ini biar saya atasi. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ayo keluar. Wujudkan siapa kalian. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tanda-tanda akhir zaman sudah muncul di negeri kita. Hati-hati Mas Topik. Astagfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim teman-teman. Dua pria ini tidak akan mau keluar katanya. Tapi saya berusaha untuk mewujudkan mereka. Alhamdulillah. Misyari was-was. Allah sih was-was. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allah. Allah. Wah. Wah. Astagfirullahaladzim teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mana mas? Masih lama lagi nih di bawah. Astagfirullahaladzim. Tidak ada pulpen teman-teman untuk menulis namanya. Biasanya saya lupa soalnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dengan pakaian yang lusuh teman-teman, kotor. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Sakit. Apakah benar kamu yang viral beberapa bulan yang lalu karena menikah dengan sesama jenis? Tapi kelihatannya dari salah satu kalian ada yang memiliki ciri khas seperti perempuan teman-teman, laki-laki tapi kayak banci gitu. Ini yang ini nih kayaknya nih, yang rambutnya agak panjang nih. Jadi jadi kamu dari lahir memang berbeda dengan anak pada umumnya. Kamu laki-laki tapi lebih ke perempuan gitu teman-teman, kayak banci gitu ya. Makanya kalian menikah, ujar. Nah ini sudah seperti perempuan gitu ya. Tapi kan pada dasarnya kalian laki-laki berdua. Yang satu pakai topi hitam, ini yang kayak banci nih teman-teman. Yang coklatnya ini baru laki-laki pada umumnya, tidak seperti banci ini. Ini yang laki-lakinya. Ini yang perempuannya teman-teman, tapi aslinya ini laki-laki. Cuma pribadinya aja yang kayak perempuan. Jadi kalian memang saling menyukai, saling suka dari dulu. Jadi bukan karena sesuatu gitu, kendala apa yang mengharuskan kalian menikah itu tidak ada. Memang benar-benar murni karena perasaan kalian. Lalu yang menikahkan kalian siapa? Astagfirullahaladzim. Kalian menikah di beda desa, di beda kota malah. Yang bisa menikahkan hal seperti ini nih. Yang tidak pandang resiko, karena menikahkan seperti ini kan resiko teman-teman. Nikah di luar kota mereka, supaya tidak ada yang warga sini tidak tahu lah gitu teman-teman, bahwa mereka tuh lagi menikah. Jadi kalian menikah di Jawa Barat, yang menikahkan jadi kalian bayar mahal. Lalu kenapa kalian tragis seperti ini? Apa? Benar. Jadi karena penyakit yang menular teman-teman. Maaf nih,
kalian berarti bisa berhubungan lewat belakang. Astagfirullahaladzim. Lalu kain putih ini, oh jadi layaknya menikah pada kayak umumnya gitu teman-teman. Ada apa selasnya gitu. Cuma pakaiannya ya pakai laki-laki karena memang dasarnya mereka laki-laki semua. Ya ini nih, kemeja hitam, celana apa itu hitam sama abu-abu mungkin dengan kemeja yang lusuh teman-teman. Cuma ya ini nih yang kayak gini nih yang agak sedikit kayak perempuan. Karena penyakit yang menular itu. Astagfirullahaladzim. Jadi lewat belakang sini kalian berhubungan. Waduh, mana mas topik lama banget lagi. Astagfirullahaladzim. Inilah tanda-tanda akhir zaman teman-teman. Apa ini bahasa kitanya nih disodomi ya teman-teman ya. Nih bahasanya kayak gini nih teman-teman. Lewat belakang laki-laki sama laki-laki teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mau sampai kapanpun kalian tidak akan bisa memiliki keturunan. Kecuali artis itu tuh yang dirubah laki-laki menjadi perempuan, yang memotong alat vitalnya menjadi alat kelamin perempuan. Dan itu memang katanya bisa hamil tapi susah gitu. Ada apanya ya? Programnya gitu teman-teman. Tapi itu di Indonesia udah dicatat sebagai perempuan padahal dia laki-laki. Kalau ini kan enggak, ini kan ecek-ecek teman-teman. Iya, saya tahu pedih, sakit. Jadi mereka ini di kemaluannya itu mendapatkan siksaan yang hebat teman-teman, karena digunakan untuk yang salah, berhubungan lewat belakang, apalagi ini sesama laki-laki teman-teman. Jadi suara jeritan itu karena dari si kemaluannya, katanya ngucur darah, nanah, bengkak, kempes lagi, mampet lagi, tuh darah menanah keluar lagi teman-teman, gitu terus. Itu siksaannya teman-teman. Sama duburnya itu apa ya, robek rapat lagi. Iya, saya tahu sakit, tapi ini salah kalian. Iya, karena dia bilang karena kita saling mencintai makanya kami melakukan ini. Nah tapi kan ini tidak boleh, ini dilarang oleh negara dan agama karena kalian itu satu jenis. Inilah yang ditandakan oleh tanda-tanda akhir zaman teman-teman, ini seperti ini, yaitu akibatnya. Makanya saya suruh teman saya untuk mengambilkan sesuatu yang sudah saya siapkan, itu untuk saya bekali kalian supaya ada keringanan siksa kuburnya seperti itu. Iya, sudah tidak ada ampunan. Karena ini sudah terlambat. Kalau kalian kelamaan menunggu teman saya datang, boleh kalian sebutkan siapa nama kamu dan binnya. Astagfirullahaladzim. Zainal yang ini, bin Aan. Kalau yang ini Eka, yang ini Eka, bin Trimo. Ya, nanti saya catatkan. Insya Allah saya akan kirimkan beberapa doa supaya ada keringanan kalian untuk di alam sana. Astagfirullahaladzim. Benar-benar lusuh sekali teman-teman. Rambut lusuh, pakaian lusuh, putih ya badannya. Tapi seakan-akan kemaluan kalian tidak apa-apa. Atau karena tertutup. Oh, karena tertutup. Baik. Saya sudah mencatat nama kalian beserta orang tua. Biar nanti saya tuliskan dan kirimkan doa supaya ada keringanan di alam kubur. Tapi saya tidak membenarkannya sama, karena ini tidak boleh, ini dilarang. Baik. Karena nungguin Mas Topik lama, nggak apa-apa. Dan nama sekarang nikmati saja siksaan tersebut. Karena ini salah. Silakan kembali ke tempat di mana kalian bergentayangan. Tapi insya Allah setelah nanti saya bantu kalian ada keredaan sedikit lah
minimalisir, minimal teman-teman. Silahkan kembali ke tempat di mana tadi semula kalian berada. Tenang, saya akan bantu. Menjeritlah, menjerit. Inilah akibat dari perbuatan kalian. Kalian harus bertanggung jawab untuk semuanya. Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik mana nih? Astagfirullahaladzim. Oh ini yang kita cari udah hilang, kamu masih belum kesini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, lama banget sih nih. Atau gak ketemu nih nyarinya. Allahu Akbar. Teman-teman, kenapa saya mau membantu mereka agar mereka dapat kubur yang tidak begitu berat? Karena apa teman-teman? Nah, mereka ini bersaudaraan dengan teman saya gitu. Jadi saya tuh memandang teman saya gitu teman-teman. Ininya karena saya temenan dengan teman saya itu yang saudaraan sama ini udah lumayan lama dari saya sekolah. Jadi saya iba gitu teman-teman. Saya miris mendengar berita seperti ini. Jadi makanya saya kesini bantu. Sebenarnya sih saya mau bodo amat dengan kasus ini teman-teman. Karena masih banyak pekerjaan yang lain gitu. Tapi karena ini saudaraan sama teman saya dan saya dengan teman saya itu udah temenan lama, jadi saya bantu gitu teman-teman. Makanya sampai saya suruh Mas Taufik turun ambil yang sudah saya siapkan, malah ini nggak naik-naik teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi udah nggak ada jeritannya. Astagfirullahaladzim. Dengan pakaian yang lusuh teman-teman, kemeja hitam yang lusuh gitu ya, sedikit kotor seperti kena debu, terus rambut yang berantakan, postur tubuh yang memang yang kayak perempuan ini agak kecil padahal dia laki-laki. Nah mungkin dia berdandan seperti perempuan, memiliki pribadi seperti perempuan, makanya si masnya ini nih agak sedikit tertarik gitu mungkin ya teman-teman, mungkin. Tapi gitu, jadi karena agak sedikit kayak banci gitu teman-teman, makanya suka seperti itu. Tadi kan badannya kecil tuh yang pakai kemeja hitam yang sininya lusuh tuh, nah itu kan yang perempuannya gitu juga. Dari dadanya pun malah kayak perempuan teman-teman, tapi dia laki-laki gitu. Apa mungkin dari sananya ya, dari penjuron udah ditakdirkan untuk menjadi kayak banci gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yaudah, karena tadi saya sudah mengantongi nama dan nama mereka dan orang tuanya, nggak apa-apa, kita tinggal sama Mas Taufik, kita tunggu di sini. Maksudnya kelamaan apa itu ya, bukan kayaknya Mas Taufik bingung teman-teman. Kayaknya yang di tas saya itu buntelan putihnya 2 teman-teman, yaitu yang satu rajab apa itu bahasanya tuh, itu dibuatkan oleh Om Janim, dan yang satu tuh yang saya buat itu, mungkin bingung tuh teman-teman. Yaudah nggak apa-apa nih, kita tutup aja sambil nunggu Mas Taufik di sini. Teman-teman, saya tahu di luar sana masih banyak yang melakukan hal seperti ini, apalagi tuh yang di kota sana lah teman-teman, yang videonya viral di Facebook itu tuh kan kayak gitu teman-teman, 20.000 sampai keluar, tangting pedang-pedangan 20.000 cerut gitu keluar tuh ya video itu. Nah itu kan kayak gitu teman-teman, dia laki-laki berdandan seperti perempuan melayani pria hidung belang teman-teman, padahal dia laki-laki. Lah itu cara melayaninya tuh gimana, mereka pedang-pedangan teman-teman sampai keluar gitu. Mungkin itu kepuasan yang tersendiri mungkin teman-teman, saya juga kurang paham. Ya udah itu nggak usah dibahas. Intinya buat kalian yang masih melakukan hal seperti ini di luar sana, tolong hentikan teman-teman, karena ini tidak pantas untuk dilakukan. Karena masih banyak berjuta-juta perempuan, malah kalian memilih sesama jenis. Oke teman-teman, saya tutup dulu, kurang biasa mohon maaf. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tunggu Mas Taufik di sini aja nih. Nanti kalau kita pindah tempat, dia susah nyari kita, nyari saya maksudnya.